Aman nggak? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman kelas A. Jadi, selamat datang di pertemuan pertama kita di kelas LBI. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk kita belajar bareng dan kenalan di sini. Oke, sebelum memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. BS kita kirim. Baik, tiada kata cukup dalam berdoa. Udah. Nah, selanjutnya izin Mau. perkenalan. Jadi namaku Alifatun Aunia Aprilian. Teman-teman bisa panggil aku Alif atau Alifatun. Nah, aku juga dulu merupakan alumni dari bimbel komunitas Kertas Kosong ini. Dan saat ini aku merupakan seorang mahasiswi studi pembangunan di Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini aku juga gak sendiri teman-teman. Ada Kak Radit yang akan menjadi mentor kita di kelas LBI kali ini. Kak Radit boleh perkenalan? Oke, semuanya terima kasih Kak Alifatun atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, aku mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Radit Ilmari Fahri, bisa dipanggil Kak Adit. Aku dari Jawa Timur juga sama kayak teman-teman. Di sini aku berkuliah di eh, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Perancis. Dan salam kenal semuanya. Semoga nanti di kelas bisa kita belajar bareng dan juga saling sharing bareng ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Radit atas perkenalan singkatnya ya teman-teman. Jadi sebelum mulai kelas, aku mau ingetin nih buat teman-teman rename pakai nama asli ya, biar kita enak nih nanti kalau ngobrol. Teman-teman juga di kelas bisa aktif ya, aktif bertanya, aktif menjawab. Terus kita nggak usah sungkan-sungkan ya, kita santai aja belajarnya, biar cepat masuk juga ilmunya. Teman-teman mungkin yang nggak berhalangan on cam bisa on cam nih buat nemenin kita di sini. Oke, karena udah jam 15:10, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Kak Radit untuk materi dan perkenalan. Silahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan juga yang diberikan oleh Kak Alifatun kembali lagi. Mungkin aku mau sambil pengen tahu nih teman-teman juga di sini. Kayaknya mungkin aku pengen kenalan juga ya sebelum tadi aku juga udah pengenalan diri. Tapi sebelum itu aku izin share screen dulu ya. Semoga bisa terlihat. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, sebentar ya. Yang terlihat di sini ada tulisan jendela audiens kah atau cukup tulisannya saja? Jendela audiens. Oke, sebentar. Nah, oke. Sebelum itu, teman-teman, aku pengen tahu reaction kalian di sini udah pada siap belum sih? Boleh kasih jempol atau kasih heart-heart, kasih love-love mungkin aku pengen tahu di sini udah pada siap belum kira-kira? Siap, Kak. Oke, terima kasih Faris. Apa, Oke, Bu? oke, Aku oke, bimbel. oke. Aku lanjut ya. Kita karena pertemuan pertama, aku tidak akan ngasih yang berat-berat dulu, karena kalau Sabar. kalau ngasih berat-berat pastinya nanti akan ada wah pusing, capek, kenapa sih, baru masuk pusing. Nah, lebih baik kita sambil kenalan dulu terkait dengan literasi bahasa Indonesia itu seperti apa, nanti bagaimana sih cara kita untuk bisa eh, memaksimalkan dalam mengerjakan subtes literasi bahasa Indonesia. Sebelum itu, aku mau kenalan ulang lagi.
Mungkin nama aku Raditya Margifari, aku dari Kota Blitar, dari Jawa Timur juga. Yang di sini mungkin teman-teman yang dari Jawa Timur, halo. Aku untuk saat ini baru lulus dari pendidikan bahasa Perancis di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung tepatnya. Dan teman-teman kalau mau kontak, mau komunikasi atau mau mutualan juga boleh lewat Instagram bisa, lewat LinkedIn bisa, lewat WhatsApp juga bisa. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Apa aja sih yang kita akan bahas? Mungkin hari ini di sini ada beberapa pembahasan yang mungkin kita akan bahas. Ada beberapa. Di antaranya tadi sudah ada perkenalan dari saya, lalu ada pembukaan juga dari Kakak Fasil. Selanjutnya nanti ada informasi umum terkait literasi bahasa Indonesia itu seperti apa. Lalu ada daftar materinya, lalu ada contoh-contoh soal yang mungkin eh, akan ada di subtes ini, khususnya di literasi bahasa Indonesia. Lalu gimana sih cara cara memaksimalkan dan cara mengerjakan dan juga secara memperkuat pemahaman dalam mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia. Dan terakhir, mungkin akan aku kasih sedikit refreshing latihan soal dan juga nanti akan ada sesi refleksi untuk teman-teman bisa isi bareng-bareng eh, agar teman-teman mungkin tidak hanya belajar tapi juga kita seru-seruan di sini seperti itu. Mungkin untuk perkenalan dari awal, perkenalan aku udah cukup. Mungkin di sini aku pengen tahu boleh nggak sih ramein kolom chat teman-teman di sini apa namanya ada yang dari mana aja sih nih? Aku boleh tahu daerahnya ada yang dari Jawa Timur atau dari luar Jawa Timur? Oh Gresik, oke oke. Yang teman-teman yang lain ada yang dari selain Jawa Timur? Ada yang Jawa. Oh, Lamongan. Oh, Lampung. Lampung. Oh, Gresik, Lamongan. Oke. Gresik, Kak. Oke. Rata-rata di sini daerah Gerbang Kertosusilo ya. Nah, Gerbang Kertosusilo itu mungkin teman-teman nanti teman-teman tahu Gerbang Kertosusilo adalah salah satu daerah aglomerasi dari kawasan Surabaya, ya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya seperti itu. Wah, Bojonegoro, oke. Wah, jauh ya. Iya nih. Oke. Em, sebel oke. Lampung. Lampungnya di mana kalau boleh tahu? Lampungnya di mana? Di Bandar Lampungnya atau di Oh, Bandar Lampung. Oke, baik, baik, baik. Semangat, semangat teman-teman. Semoga apa yang disampaikan sama aku hari ini bisa membantu karena di sini cuman untuk hari ini kita starter aja karena kalau kita langsung babat langsung materi itu cukup berat ya. Wah, ada yang dari Madura juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah meramaikan. Oke, mungkin aku mau kenalan dulu sama yang namanya literasi bahasa Indonesia dan juga UTBK. Nih. Mungkin teman-teman dapat tahu ya UTBK itu apa. UTBK itu ya ujian terus berbasis komputer, di mana UTBK saat ini digunakan untuk seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Nah, salah satunya di sini itu adalah yang namanya subtesnya adalah literasi bahasa Indonesia. Nah, literasi bahasa Indonesia di sini tuh rata-rata 30 soal dan biasanya tuh kalau bisa ya 40 menit lah. Oh, dan fokusnya di sini eh, apa sih yang kita akan pelajari di literasi bahasa Indonesia itu mungkin akan di selanjutnya. Nah, jadi materi-materi yang akan dipelajari khususnya nanti di beberapa pertemuan kita, yang pertama pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kata, frasa, kalimat dan teks mungkin akan cukup padat materinya. Lalu di pertemuan ketiga nanti ada berhubungan dengan teks, ada topik, bagaimana cara menentukan topik, bagaimana tema bisa terbentuk, lalu ada judul. eh, Misalnya kayak ada beberapa soal dikasih beberapa paragraf. Berdasarkan paragraf berikut, yang manakah judul yang sesuai dengan dengan teks berikut? Biasanya seperti itu. Atau gagasan pokok, lalu unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks. Di sini teksnya pada umum ya, eh, masih berupa teks yang belum specified, belum spesifik seperti itu. Lanjut, di sini untuk pertemuan selanjutnya ada terkait masih dengan teks, ya. Inti, isi, makna, nilai, dan kesimpulan dalam teks. Misalnya, eh,
ada beberapa teks yang eh, konteksnya di sini itu adalah terkait dengan misal teks terkait dengan teks argumentasi, misal. Nah, teks argumentasi di sini seperti apa sih kesimpulannya setelah kalian membaca? Ah, oh gini, oh gini. Nah, biasanya untuk menemukan kesimpulan, biasanya dimulai dari yang namanya kalimat utama, gagasan pokok dari setiap paragraf seperti itu. Lalu yang terakhir di sini adalah soal yang sering banyak muncul di literasi bahasa Indonesia itu terkait dengan teks ilmiah populer. Jadi teman-teman, eh, soalnya biasanya muncul biasanya pernyataan benar atau salah. Misalnya pernyataan, apakah pernyataan tersebut mendukung dari teks tersebut gitu. Misalnya A, ini, B, ini, dan sebagainya. Seperti itu. Dan nanti di pertemuan selanjutnya akan ada tryout dan juga nanti ada pastinya kita akan menyelesaikan kelas kita seperti itu. Nah, nah di sini ada yang bisa ngerjain nggak? Nah, di sini ada beberapa, di sini ada contoh soal. Mungkin kalau mau teman-teman mau ngerjain boleh, mau sambil dibaca boleh. Nah, di sini pertimbangkan apakah kata atau kalimat yang digarisbawahi tidak perlu diperbaiki pada opsi A atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia seperti B, C, dan E. Di sini ada teks terkait dengan Elon Musk di sini teman-teman. Elon Musk dan Kirkon. Ini dia mengutip dari salah satu artikel yang di sini terkait dengan yang namanya NFT, non-fungible token. Nah, teman-teman mungkin eh, belum familiar mungkin dengan yang namanya non-fungible token. Nah, nah, kira-kira di sini ada yang bisa menjawab? Kira-kira di sini yang digarisbawahi adalah kata sesumbar. Apakah kata sesumbar ini perlu diperbaiki atau tidak? Tidak perlu, Kak. Tidak perlu. Nah, betul sekali ya, jawabannya sesumbar itu tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Ada yang tahu konteksnya? Kenapa sesumbar tidak perlu diperbaiki? Ada yang tahu makna sesumbar itu apa? Ayo dijawab. Asbun tidak sih, Kak? Asbun, asbun. Betul, kayak sesumbar itu misalnya kayak opini awal atau misalnya ya bukan asbun juga sih, lebih kepada kayak eh, pernyataan awal, kayak dugaan. Kalau dalam ilmiah namanya hipotesis ya. Ya kalau ada dalam penelitian biasanya hipotesis namanya. Jadi dia di sini Mas sempat dia tuh menyampaikan bahwa rave cave tersebut bakal dibekali woofer sebesar mobil. Jadi wah segede mobil ya si rave cave ini. Seperti itu. Nah, nanti akan ada teks-teks selanjutnya yang akan kita pelajari dan kita kerjakan. Tapi untuk di sini ada beberapa strategi yang bisa aku berikan khususnya. Yang pertama di sini adalah terkait dengan strategi yang bisa teman-teman lakukan untuk mengerjakan subteks literasi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama di sini adalah dengan pahami apa yang diukur pada setiap soal. Nah, misal nih, disajikan sebuah teks. Teksnya ini berupa, karena teks populer ilmiah ya, teks populer ilmiah tuh biasanya tidak harus, yang misalnya kalian jurusannya saintek. Tiba-tiba munculnya soal berkaitan dengan sosum. Bukan berarti kalian salah paket atau salah jurusan gitu. Tapi eh, kita dilatih untuk mengetahui teks populer ilmiah yang nanti kita akan pelajari dan kita akan baca terus setiap hari selama berkuliah, yaitu yang namanya adalah artikel ilmiah seperti itu. Nah, berdasarkan misalnya dikasih teks tentang yang populer, teks populer ilmiah, misal berdasarkan teks berikut yang mana termasuk dalam ciri, misal teksnya berkaitan dengan makhluk sosial, ciri-ciri makhluk sosial. Nah, berdasarkan kecuali A, B, C, D, E. Nah, teman-teman nanti di situ mungkin disebutkan makhluk sosial itu ciri-cirinya seperti apa. Lalu dari yang teman-teman telah baca, yang mana yang bukan termasuk ciri-ciri makhluk sosial. Jadi teman-teman untuk mengetahui apa sih yang pengen ditemukan dalam jawaban ini adalah baca dulu soalnya ya teman-teman, pahami dulu tadi mungkin teks tadi dimulai dari ciri-ciri, jadi lebih ke pemahaman dalam teks seperti itu.
Lalu setelah dari mengerjakan soal-soal tersebut, teman-teman juga harus latihan bisa membaca teks-teks panjang. Teman-teman mau baca artikel berita, misal dari artikel-artikel berita tersebut, teman-teman bisa temukan yang namanya kalimat utama. Oh, teks ya di paragraf ini kalimat utamanya ini. Nah, siapa tahu nanti kalimat utama di situ membantu kalian dalam mengerjakan soal ataupun mungkin soalnya yang langsung dengan ya berdasarkan teks berikut kalimat utama pada paragraf kesekian adalah A B C D E. Nah, teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa memiliki ancang-ancang untuk dapat mengerjakan soalnya tersebut. Dan apalagi sini kan komputer kita tidak bisa menggarisbawahi, tidak bisa ngeblok ini takut bisa juga celinga-celinguk kiri kanan dan juga membawa hal-hal lainnya. Jadi kalian bisa untuk melatih mempelajari dan membaca teks-teks yang populer ilmiah, baik artikel berita ataupun artikel ilmiah, seperti itu. Selanjutnya, latih diri untuk menemukan inferensi atau kesimpulan tidak langsung. Nah, misalnya kalian udah baca nih teksnya tadi terkait dengan makhluk sosial, contoh. Berdasarkan teks di sini, kalian udah mikir nih, oh nanti ini teksnya berkaitan dengan jenis, ciri-ciri, lalu pengertiannya seperti apa. Nah, jadi kalian sudah menentukan kesimpulannya dulu sebelum memang kesimpulan pada mulanya. Jadi tadi eh, pendapat awal atau hipotesis awalnya itu teman-teman, maaf ribet. Eh, Hipotesis awal bahwa di teks tersebut ada A, ada B, ada C, ada D, dan E. Seperti itu. Yang manakah yang termasuk dalam kesimpulan? Seperti itu. Oke, kita next dulu. Latih diri untuk menganalisis struktur teks, baik dari jenis, fungsi, kesimpulan, gagasan pokok, dan lain-lain. Nah, misalnya dikasih teks, ada judulnya. Misalnya judulnya ada terkait dengan fenomena eh, fenomena angin puting beliung di daerah ini. Nah, misalnya ada teksnya berapa paragraf, 1, 2, 3, 4. Nah, kalian harus menemukan jenis dari teks di sini. Berdasarkan teks di atas atau teks sebelumnya, jenis dari teks ini adalah A, misalnya argumentatif, eksposisi, narasi, dan D, E, dan selanjutnya. Atau misalnya tentukan gagasan pokok dari teks berikut. Ataupun misalnya dari LBI sama pemahaman bacaan menulis masih 11-12 ya, masih sedikit mirip untuk apa sih yang bisa menjadi kompetensi-kompetensi dari yang bisa teman-teman kerjakan dan bisa teman-teman latih dari misal tadi teks, lalu bisa nanti di paragraf akhir itu ada yang namanya kira-kira berdasarkan paragraf-paragraf sebelumnya, paragraf selanjutnya akan mengemukakan paragraf tentang apa, bisa dari gagasan pokoknya itu kalian temukan atau kalimat utamanya dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, latih diri untuk mengevaluasi dan berargumen pada setiap teks dan mencari jawabannya melalui hubungan antar kalimat atau paragraf. Nah, misal dari teks di sini, misalnya kalian menemukan kalau teksnya rumpang, ada titik-titik, kira-kira ada kalimat apa sih yang cocok tadi seperti yang aku udah sampaikan tadi. Dia itu eh, entah bagaimana paragraf selanjutnya, paragraf sebelumnya, atau kalimat rumpang, atau inti dari teks ini apa sih gitu, ataupun gagasan pokok dari teks ini apa sih. Tuh. Nah, kalian bisa temukan dari eh, hubungan antar kalimat dan sebagainya. Teman-teman juga bisa melihat bahwa apakah teks ini bisa kalian temukan yang namanya argumentasi dari penulis. Misal, kalau memang dia berjenis teks argumentasi seperti itu dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya latih diri untuk membaca teks. Nah, membaca teks ini juga ada beberapa teknik teman-teman yang bisa umum digunakan. Nah, teman-teman kalau misalnya teksnya pendek atau menurut kalian ini teksnya cukup mudah untuk dipahami, teman-teman cukup membaca skimming saja. Skimming itu hanya kalimat utamanya atau cuman
zigzag gini itu bisa zigzag dari sini 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 sini. Nah, kalau untuk scanning di sini untuk teksnya mungkin konteksnya yang lebih berat, misalnya kayak artikel ilmiah atau berita atau misalnya nanti biasanya kalau misalnya ada tiba-tiba ada soal terkait dengan penelitian ilmiah terkait dengan biologi misalnya. Data-datanya kalian juga harus eh, misal diminta berdasarkan teks populer ilmiah di atas hasil reaksi dari ini dan ini itu apa gitu. Kalian harus bisa temukan dari teks tersebut. Kalian juga harus bisa menyimpulkan dari teks tersebut. Seperti itu dengan cara menggunakan teknik scanning. Jadi cari kata kunci di sebelumnya, di kalimat sebelumnya, atau mungkin ada keyword khusus tadi seperti yang aku sampaikan terkait dengan cara menemukan teks-teks yang berkaitan dengan jawaban yang akan ditemukan gitu. Lalu ini juga yang perlu diperhatikan selain dari mempelajari teks, memahami setiap kata secara makna tadi untuk terkait misalnya sesumbar. Nah, sinonimnya apa, antonimnya apa, lalu di sini arti sesumbar apa, lalu penulisan terkait dengan KBBI dan EYD. Apakah tulisan di sini, apakah kata atau frasa ini sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan? Sekarang kan pakainya EYD edisi 5 ya, teman-teman. Terus ataupun misal dalam tulisan di sini ada nggak sih salah tanda baca, misal. Jadi teman-teman bisa lihat dari bagaimana penulisan-penulisan dari teks-teks ataupun misal kalau berkaitan dengan surat gitu, titik komanya biasanya akan eh, diperhatikan. Jadi apakah betul tanda bacanya seperti itu. Sebelum kita lanjut ke latihan soal, karena mungkin untuk hari ini tidak yang terlalu panjang. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait atau mau sharing juga selama belajar apa sih kesulitan teman-teman belajar tentang literasi bahasa Indonesia khususnya. Ataupun teman-teman, aku juga pengen tahu mungkin teman-teman di sini progres untuk UTBK-nya seperti apa gitu untuk khususnya di literasi bahasa Indonesia seperti itu. Boleh teman-teman kita sharing dulu. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau chat? Ada yang mau di kolom chat? Boleh kalau malu atau mau misalnya on mic, boleh banget teman-teman. Boleh, silakan. Boleh kita cerita-cerita dulu. Oh ya, BTW aku masuk ke kampus, aku UPI ya. Itu masuknya lewat jalur SBMPTN karena aku angkatan 2022. Karena angkatan 2022 itu terakhir ya, teman-teman, angkatan 2022 itu terakhir penggunaan yang namanya SNMPTN dan SBMPTN sebelum berubah menjadi SNBP dan SNBT di tahun 2023 dan sampai sekarang. Nah, itu yang pastinya subteksnya lebih sedikit sekarang seperti itu. Jadi waktu itu saat literasi bahasa Indonesia, aku sendiri eh, karena memang suka baca ya teman-teman, jadi aku untuk sering menggunakan teknik-teknik tadi seperti scanning dan skimming untuk menjawab pertanyaan. Khususnya jadi tidak semua teks itu bisa digunakan untuk semua teknik. Seperti misalnya mau semua di scanning gitu, itu juga kan waktunya akan cepat habis seperti itu. Gitu. Tapi untuk tahun ini aku belum paham kira-kira untuk tahun ini apakah ada sistem blocking atau misalnya kalau salah dikasih pengurangan poin itu bagaimana? Mungkin ada yang oke. Eh, oh iya nggak apa-apa. Yang baru masuk kira-kira ada yang mau sharing nggak kira-kira di sini? Udah ada yang ada yang belum ada yang belum dipahami terkait dengan materi literasi bahasa Indonesia atau cara mengerjakan literasi bahasa Indonesia seperti itu. Boleh silakan teman-teman. Oke. Kak, izin Kalau memang. izin sharing, Kak. Oh iya, boleh silakan. Boleh kenalan. Eh, eh, ya, nama saya Farel Rizky Firdaus dari SMAN 1 Rejo ya. Sebelumnya kekurangan saya di materi ini sih, saya cenderung lebih gampang ngelah sih Kak, sebelum membaca semuanya. Bagaimana Jadi maksudnya tadi menggambarkan begitu ya? gampang ngelah gitu. Kayaknya agak terburu-buru itu sama Oh. jadwalnya itu, sama waktunya itu. Saya kan tadi ngerjain yang LBIY.
yang dari komunitas kelas kosong itu ya. Ya jadi kayak terburu-buru gitu kerjainnya. Jadi nggak bisa fokus gitu. Gitu sih Oke. kak. Kayaknya belum terbiasa ngerjain pakai timer gitu kayaknya. Oke, terima kasih sebelumnya udah berani berpendapat ya, betul. Memang kendala dari semua subtes itu pasti waktunya nggak cukup nih. Jadi teman-teman setiap hari tidak hanya belajar tadi menggunakan timer untuk mengerjakan soal dengan timer, tapi setiap kalian mengerjakan itu tidak hanya digunakan timernya, tapi dicatat timernya. Misalnya hari ini sudah mengerjakan subtes ini. eh, berapa menit itu apakah ada perkembangan, ada perubahan. Nah, teman-teman bisa dicatat di track apakah eh, berkembang atau malah sama. Nah, dan kalau misalnya sama atau bahkan memburuk gitu, kalian bisa temukan dari masalah misalnya karena tadi terlalu fokus sama teksnya. Nah, itu bisa dipakai teknik scanning, skimming seperti untuk di teks-teks tertentu seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi kira-kira, guys? Soal tentang literasi. Karena selanjutnya di sini em, kita latihan soal. Soalnya cuma 3 ya, teman-teman. Teksnya, kalau aku mau spill, teksnya teks populer ilmiah. Dan teksnya di sini bagi teman-teman yang suka yang namanya kimia, pastinya seneng baca teks ini. Wah, kimia nih. Nah, jadi yang teman-teman yang suka banget sama IPA ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira teman-teman? Sebelum kita beranjak ke selanjutnya, boleh silakan. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini udah ada eh, kalian selain di sini ya belajar di Zoom di sini ada teman-teman sering beli buku-buku begitu nggak? Nah, kalau bisa mah ya teman-teman cari eh, buku sebanyak-banyaknya ataupun mau PDF atau mau buku yang cetak langsung itu juga boleh banget ya teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk mengukur karena tidak semua buku punya HOTS, tidak semua buku punya LOTS. HOTS itu eh, yang higher, yang lebih sulit, yang LOTS itu yang lebih rendah seperti itu. Jadi biar kalian tahu level kemampuan kalian seperti apa dan tadi mencatat waktunya untuk beberapa level tertentu dari masing-masing materi, misal teks tadi ataupun teks populer ilmiah terkait dengan pernyataan benar salah gitu. Kalian membutuhkan waktu berapa? Seperti itu. Tapi waktu saat aku mengerjakan literasi bahasa Indonesia, em, lebih kepada waktunya itu cukup ya karena memang udah sering mengerjakan bagian literasi bahasa Indonesia, lebih sering baca juga, sering latihan juga seperti itu tuh sih yang bisa teman-teman lakukan untuk mengerjakan subtes literasi bahasa Indonesia. Di sini ada lagi yang mau mau berpendapat atau di sini mau membagikan ceritanya mempelajari UTBK khususnya di subtes literasi bahasa Indonesia. Boleh banget teman-teman kita sharing dan tidak hanya itu kita bisa memberikan misalnya cara aku B loh Kak gitu. Nah, mungkin dari berbagai cara itu kita bisa coba dan wah caranya B ini berhasil juga ya ke aku gitu. Misalnya kalian mengalami perubahan yang stagnan eh, atau enggak yang malah menurun itu teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, kita fokus mungkin aku beri waktu untuk nanti karena kita akan menanyakan soal hanya 3 soal dan semuanya ada di teks. Jadi aku berikan waktu teman-teman untuk menentukan tema sebelum kita mengerjakan soal tema, gagasan pokok, lalu kalimat utama dari masing-masing paragraf. Karena paragrafnya cukup banyak. Jadi, tapi satu halaman kok tenang. Jadi, teman-teman bisa tahu dan juga kalau bisa memberikan kesimpulan yang seperti itu. Baik, teman-teman, kita lanjut ke contoh Oke, sebelumnya cara untuk
cara untuk mengukur kemampuan kita itu dari apa ya, Kak? Nah, eh, karena UTBK di sini tuh fokusnya kita tidak hanya benar dan teman-teman tidak hanya benar ya, karena memang dari setiap soal tuh ada poinnya. Jadi teman-teman harus tanyakan kembali sistem penilaian dari UTBK untuk tahun ini seperti apa. Apakah kosong dapat nilainya memang tidak dikurangi atau misalnya asalnya tidak dapat nilai atau bahkan salah itu cuma -1 misal atau kalau kosong -3 gitu untuk pengurangan poinnya. Jadi kalian harus perhatikan juga sistem poin dari UTBK. Kalian bisa tanya-tanya ke forum di X atau misalnya kalian mau nanya-nanya di grup-grup teman-teman nih untuk belajar UTBK bareng itu bisa ditanyakan atau mau langsung ke em, pusat bantuannya di SNPMB juga boleh. Itu kalian tanyakan juga boleh terkait dengan UTBK seperti itu terkait dengan sistem apakah ada sistem poin sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua, pengukuran itu juga bisa dilihat dari tadi kecepatan dimulai dari misalnya untuk subtes ini diberi waktu segini. Aku bisa nggak sih ngerjain kalau bisa 5 menit sebelum subtes selesai itu kita udah tenang. Karena kalau 5 menit sebelum 5 menit sebelum subtes malah belum selesai atau bahkan sampai waktu habis dan bergeser ke subtes selanjutnya itu malah eh, malahnya jadinya ada yang kosong. Nah, itu bisa bikin panik kan gitu saat pengerjaan. Nah, jadi kalian tulis misalnya untuk subtes ini aku berhasil mengerjakan 15 menit misal untuk subtes ini di hari ini. Jadi apa kalian track progresnya tidak hanya teman-teman belajar melalui buku, tapi teman-teman cobalah dengan mengikuti tryout. Kalau bisa mah yang gratis banyak lah tryout begitu. Nah, tryout UTBK kan harus ikuti biar tahu kecepatan kalian juga. Selanjutnya kesalahan aku di mana. Jadi dari kesalahan itu teman-teman bisa tentukan nih materi mana yang harus kita pelajari lebih dalam seperti itu. Ataupun kita harus drill soal-soal yang terkait dengan materi yang kita masih kurang paham. Gitu. Farel, apakah bisa menjawab sebelumnya? Iya bisa Kak. Oke. Yang lain mungkin kalau tidak ada kita lanjut karena selanjutnya kita kan latihan soal dan soalnya menurut aku cukup berat. Jadi aku memberikan waktu teman-teman. Oh iya nggak apa-apa silakan nggak apa-apa. Eh, Memberikan waktu membaca 10 menit cukup ya 10 menit cukup teksnya 10 menit sampai 10 menit untuk nanti teman-teman membaca soalnya boleh di SS boleh. Jadi siapa tahu kan kelupaan ya. 10 menit nanti kita akan membahas kira-kira dari teks ini ya. Apa aja sih temanya, lalu kesimpulannya seperti apa, gagasan pokoknya apa, kalimat utamanya yang mana, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, ada 4 paragraf. Nah, ada yang tahu di sini. Nah, di sini membahas tentang minuman bersoda atau soft drink. Nah, teman-teman boleh baca 10 menit, boleh di SS, tapi kalau bisa dibaca ya. Jadi, teman-teman temukan dulu sebelum kita beranjak ke soal selanjutnya, temukan kalimat utamanya, temukan gagasan pokok dari teks di sini, judulnya kira-kira apa dan temanya apa, dan juga kesimpulannya. Kalau bisa ada yang eh temukan nanti dikasih reward nggak sih? Nanti kita lihat nanti ya. Teman-teman boleh silakan membaca dalam waktu 10 menit sampai 3:50 atau 3:51. Disilakan.
Oke, semuanya apakah sudah selesai menemukan kalimat utama, gagasan pokok, kesimpulan, dan lain-lain, ataupun ada yang mau bercerita lagi terkait dengan teks ini, boleh banget. Aku mau volunteer orang. Ada yang mau kira-kira menceritakan kembali isi dari teks ini tanpa harus membaca teksnya? Aku udah coba Kak. Boleh. Boleh Farel silakan. Jadi intinya teks ini tuh nyeritain ke kita penjelasan secara ilmiah daripada eh, minuman bersoda gitu. Ada reaksi A, B, C, D, E gitu sih Kak. Dari yang saya baca itu. Oke. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Farel. Berarti intinya adalah terkait dengan reaksi ya, reaksi yang ada, reaksi kimia yang ada pada minuman bersoda. Nah, jadi berdasarkan inti dari teks tersebut, nah misalnya soalnya begitu. Berdasarkan inti teks tersebut, teks di sini, eh, eh, berdasarkan teks di sini, berdasarkan teks berikut, yang manakah inti dari teks ini, misalnya seperti itu. Contoh soalnya biasanya ada gitu. Di sini yang biasanya yang agak dia tingkatnya ke menengah karena menuntut untuk teman-teman bisa lebih menemukan inti, menemukan kesimpulan dan juga bisa menyimpulkan dan mengevaluasi terkait dengan teks tadi, teman-teman. Nah, di sini ada yang tahu kalimat utama di paragraf ketiga yang mana? Ada yang bisa menjawab? Boleh banget kalau mau di chat. Kita analisis dulu teksnya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal ya. Karena soalnya menurut aku sih gampang kalau teman-teman suka kimia. Begitu. Ada yang mau menjawab, teman-teman? Kira-kira kalimat ketiga, kalimat utama paragraf ketiga terkait dengan ini nih. Tinggal kesamaan dinyatakan dengan bentuk pH makin rendah, umumnya, dan sebagainya. Kira-kira kalimat yang mana yang termasuk kalimat utama dalam paragraf ketiga? Biasanya ada, tapi itu biasanya lebih ke PBM biasanya soalnya. Kalau memang soalnya di literasi, misalnya konteks soalnya adalah eh, misal jika jika makin rendah nilai pH, maka tingkat keasamannya seperti apa gitu. Apakah makin tinggi atau makin rendah? Seperti itu. Jadi lebih kepada pernyataan-pernyataan pada si teksnya gitu kalau untuk contoh soalnya. Jadi kalau teman-teman untuk pengen tahu judulnya yang di sini adalah terkait dengan reaksi kimia tadi sudah disampaikan oleh Farel judul dari teks ini. Nanti bisanya teman-teman diminta untuk menemukan judul. Untuk paragraf pertama kalimat utamanya itu adalah minuman bersoda atau soft drink merupakan minuman berkarbonasi. Nah, itu udah kalimat utama nih. Kalau misalnya kalimat utamanya di awal, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa nama jenis paragrafnya? Jika kalimat utama atau gagasan pokoknya juga ditemukan pada kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Ada yang tahu jawabannya apa? Paragraf apa namanya polanya? Ada yang tahu? Boleh? Deduktif. Betul. Paragraf deduktif. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk menemukan kalau umum ke khusus itu namanya deduktif. Kalau misalnya eh, eh, induktif itu dari khusus ke umum. Jadi misalnya ABC-nya misalnya dalam satu satu paragraf A, B, C, D ada 4 kalimat tuh. Nah, kalau misalnya di D itu kalimat utamanya atau gagasan pokoknya itu adalah paragraf induktif. Sedangkan pada teks ini semua paragrafnya menggunakan pola deduktif yang mana kalimat atau gagasan utamanya ada di depan, di paling awal ya, teman-teman di yang pertama. Gitu, teman-teman. Nah, karena kita sudah menganalisis, cobalah menjawab pertanyaan nomor 1. Siapa cepat, dia dapat
Berdasarkan bacaan tersebut, informasi yang tidak terkandung dalam teks adalah apakah A. Minuman berkarbonasi merupakan minuman yang mengandung gas karbon dioksida atau CO2. B. Kandungan gas karbon dioksida akan menurunkan pH minuman sehingga memberikan rasa asam sebagai ciri khas minuman bersoda. C. Gas karbon dioksida akan mudah larut saat suhu rendah dan tekanan tinggi. D. Larutan gas akan meningkat saat suhu tinggi. Apakah tingkat suara desis gas akan berkurang saat suhu tinggi? Jawabannya kira-kira apa? Silahkan berikan alasannya juga. Ada yang tahu? Yang Jawaban A, Kak. Yang A. kenapa jawabannya A? Berkarbonasi merupakan minuman yang mengandung gas CO2. Karena tadi kan disebutkan di teks itu, minuman bersoda kan merupakan minuman yang mengandung gas CO2 dan gas CO2 itu larut di dalam air tadi, terus yang itu langsung membentuk asam karbonat. Oke, jawab tadi siapa yang menjawab? Mohon maaf, boleh kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Tessa Amelin dari SMA 1 Sukodadi. Oke, terima kasih. Dipanggilnya Tessa, Amelin, atau ada panggilan lain? Tessa. Oke, jawaban menurut Tessa A nih. Ada yang punya jawaban selain A nggak? Teman-teman, hayu, boleh kita melihat, bisa dibaca lagi kira-kira apa aja sih jawabannya? Salah. Sorry. Nah, boleh dijawab lagi kira-kira informasi yang tidak terkandung apa nih? Masa jawabannya A doang? Ada yang punya jawaban lain nggak? Tadi sudah ada. Oke, kita lihat di kolom chat. D. Karena dalam teks dijelaskan bahwa karbon dioksida lebih mudah larut pada suhu rendah, bukan berarti suhu tinggi. Jadi pernyataan kelarutan gas meningkat saat suhu tinggi tidak sesuai dengan isi teks. Apakah betul? Kita lihat dari teks. Tadi jawabannya A. Minuman bersoda atau soft drink adalah minuman berkarbonasi. Em, Minuman karbonasi adalah gas karbon dioksida yang terlarut dalam minuman. Nah, jadi yang ada dalam minuman bersoda itu tetap namanya adalah si karbon dioksida ini, begitu. Bukan berarti dia membentuk asam karbonat. Tetap, tapi kalau misalnya konteksnya di sini dilarutkan dengan air, maka namanya asam karbonat, gitu. Jadi yang di inti dari berarti kalimat yang A itu pernyataan A, mohon maaf, itu sih salah ya teman-teman. Jawabannya yang mana lagi nih? Kira-kira apakah B? Kandungan gas karbon dioksida akan menurunkan pH minuman sehingga memberikan rasa asam. Nah, tingkat keasaman dapat dinyatakan dalam bentuk pH. Makin rendah nilai pH, makin tinggi keasaman. Umumnya nilai pH minuman bersoda antara 2,5 sampai 3,5. Jadi kalau misalnya kandungan gas CO2-nya pH-nya turun rendah, berarti dia asamnya meningkat nih. Berarti B ada nih dalam 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 soal seperti itu. Dalam teks, mohon maaf. Lalu C, gas karbon dioksida akan mudah larut saat suhu rendah dan tekanan tinggi. Apakah CO2 mampu larut saat suhu rendah? Nah, di sini di paragraf 2 bisa ditemukan ya. Proses dekarbonasi didasarkan pada prinsip bahwa tekanan tinggi dan suhu rendah memaksimalkan pelarutan gas. Nah, berarti karena ada tekanan tinggi dan juga suhu rendah, berarti jawabannya bukan C. Nah, apakah D? Kelarutan gas akan meningkat saat suhu tinggi. Nah, kelarutan gas apakah meningkat dengan suhu tinggi? Kita lihat di sini. Karena yang benar itu adalah suhu rendah, bukan suhu tinggi yang bisa memaksimalkan pelarutan gas. Makanya jawabannya adalah D. Informasi yang tidak terkandung dalam teks tersebut adalah di bagian
Jawaban D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Terima kasih yang barusan menjawab. Jawabannya D, salsa. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ini baru latihan nih. Nanti kita akan drill soal lebih banyak lagi sih pastinya. Terima kasih juga untuk Cinta juga yang sudah memberikan alasannya. Jadi teman-teman, tidak hanya kita bisa menjawab, tapi kita juga harus reasoning. Kita harus cari tahu kok bisa sih jawabannya ini. Kalian harus temukan alasannya juga gitu. Nah, dijamin juga kalian pasti menemukan eh, jawaban yang benar jika kalian tahu alasan yang kenapa kalian milih pilihan tersebut. Mohon maaf, pertanyaan yang tidak bisa dijawab berdasarkan informasi di bacaan adalah kira-kira apakah yang dimaksud dengan minuman berkarbonasi? Atau bagaimana jika suhu minuman bersoda dipanaskan? Atau mengapa saat membuka tutup minuman bersoda timbul suara desis? Apakah bagaimana cara mempertahankan kandungan gas karbon dioksida dalam minuman? Atau mengapa lidah bisa merasakan rasa asam saat mengonsumsi minuman, mohon maaf, bersoda? Kira-kira jawabannya apa? Kalau menurut saya sih di sih, Kak. Gimana? Bagaimana cara mempertahankan kandungan gas karbon dioksida dalam minuman? Oke, itu bisa di keep dulu ya. Kira-kira dari Oke. Farel kenapa jawabannya D? Soalnya itu sih, Kak. Kenapa? Rata-rata kan membahas tentang proses ilmunya ya di balik rumah soda. Oke, kita analisis per jawaban dulu ya. Masing-masing dari A sampai E. Nah, kita lihat dulu di sini. Apakah yang dimaksud dengan minuman berkarbonat? Ini sudah ada. Mohon maaf, minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi itu adalah minuman yang berisi gas karbon dioksida nih. Nah, sudah dijelaskan ada di paragraf pertama. Berarti bukan ya. Di sini karena soalnya tidak terkandung dalam teks. Yang kedua, bagaimana jika suhu minuman bersoda dipanaskan? Nah, kalau panas, apakah dia semakin enakkah? Misalnya di sini, makin dingin minuman, tingkat keasaman minuman akan makin tinggi. Jadi, apakah asam? Tidak akan asam. Jadi, tidak akan ada sensasi-sensasi saat teman-teman meminum. Tapi selanjutnya, yang C. Mengapa saat membuka tutup minuman bersoda timbul suara desis? Nah, ada di sini. Ketika dibuka pada suhu ruang, minuman bersoda akan mendesis untuk menunjukkan bahwa gas karbon dioksida secara perlahan menguap. Yang D, bagaimana cara mempertahankan kandungan gas karbon dioksida dalam minuman? Ada di sini. Inilah alasan mengapa minuman bersoda sebaiknya dikonsumsi saat dingin untuk mendapatkan sensasinya. Jadi harus di tempat yang dingin. Itu ada dijawab. Kira-kira, berarti jawabannya adalah E ya. Karena teks biasanya, di sini menurut silsilah beta, eh, karena di teks tidak dijelaskan bagaimana cara mempertahankan kandungan C. Ini, oh no, sebentar saya baca dulu. Saya suka lupa. Yang E jawabannya adalah mengapa tidak lidah bisa merasakan rasa asam saat mengonsumsi minuman bersoda. Karena dalam teks tidak ada menyebutkan bahwa kita lidah ini tuh bisa misal dari teman-teman yang mungkin IPA tahu ya, di bagian mana lidah yang termasuk kalau kita lagi ngerasain asam ataupun saat terjadi reaksi apa kenapa asam dalam teks tersebut tidak ada. Begitu. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Soal terakhir untuk kita latihan. Senyawa yang dibentuk ketika gas karbon dioksida larut dalam air. Tadi ada jawabannya menurut Tessa, tadi udah dijawab. Kira-kira jawabannya apa? Apakah asam karbonit, asam asetat, asam sitrat, asam formiat, atau asam karbonat? Ada yang tahu jawabannya? Asam karbonat, Kak. Betul, jawabannya asam karbonat. Gampang kan? Nah, betul. Tadi sudah disebutkan ya bahwa jika CO2 dilarutkan ke dalam air akan menjadi asam karbonat senyawanya. Tuh. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan dulu? Dari ketiga soal itu, dari masing-masing opsi, ada yang mau ditanyakan atau masih kesusahan? Boleh?
Ada yang tahu, guys? Sebenarnya kalau anak IPA jawab nomor 3 juga tanpa harus lihat teks juga paham. Gitu. Ada yang tahu, teman-teman? Mau ada yang tahu? Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Atau kira-kira sudah cukup? Boleh atau masih ada yang bingung terkait dengan masing-masing opsi ya? Kalau cukup boleh jempol, guys. Oke, di sini ada Oh, jelas. Oke, terima kasih Kirana. Yang lain sudah cukup, sudah jelas? Kalau udah cukup boleh di komen atau boleh kasih jempol-jempol atau kasih love-love boleh. Jelas banget. Oke, terima kasih. Oke, jelas ya, Kak. Oke, eh karena waktunya masih banyak ya, pasti kalian bosen. Jadi kita main game sedikit. Teman-teman boleh banget untuk scan QR di sini atau teman-teman bisa buka mentimeter.com lalu masukin kodenya 6907888. Kita akan bermain game. Kita akan main game terkait dengan pertemuan hari ini. Ya boleh. Sebentar saya presentasikan dulu. Oke. Sebentar. Oke, silakan teman-teman scan atau bisa langsung menti.com nanti masukin kodenya boleh. Boleh di scan di layar teman-teman boleh. Kita mulai boleh dijempol boleh sudah 17-18 orang. Kita mulai di 4:10. Oke, sudah 20 orang. Kalau tadi di sini di Zoom ada 41 orang. Dikurangi aku sama Kak Alifatun berarti harusnya ada 39 yang masuk ke Mentimeter ini. Coba yuk scan dulu. Kalau teman-teman nggak bisa scan, boleh langsung nih ketik www.menti.com nanti langsung muncul enter kodenya. Kalian tidak harus login ya. Ini nggak usah login. Teman-teman tenang aja nggak usah login. Masukin kode 690788887. Oke. Masih ada 9 orang lagi. Kita tunggu sampai 4:10. Jempol, jempol, jempol. Boleh. Kita ramain. Boleh sambil nunggu di jempol-jempol, teman-teman. Oke, masih ada 9 orang lagi. Aku tunggu sampai 4:10 ya. Di sini soalnya sedikit kok. Cuman cuman sedikit, cuman 8 soal. Oke, 7 lagi, teman-teman. Boleh 2 menit lagi. Di sini aku juga pengen tahu, eh, pengen kenalan juga sama teman-teman lebih banyak. Jadi kita eh, mengerjakan refleksi hari ini dan teman-teman bisa kasih feedback melalui forum Mentimeter ini, teman-teman. Oke, 4 lagi teman-teman boleh 1 menit lagi. Kalau yang tidak bisa dalam jaringan tidak apa-apa. Eh, tapi teman-teman aku pengen lihat nih antusias teman-teman hari ini. Oke. Oh boleh silakan yang mau salat dulu. Karena lagi asar kan. Tadi sebelum tadi kita mulai saat asar. Oke, tiga orang lagi. 1 menit lagi ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah selesai, sudah di 4:10, kita mulai. 1 menit lagi. Sudah ready ya? Kalau sudah ready, kita mulai saja. Oke, silakan udah siap belum? Boleh ketik-ketik semua mau pakai caps lock, mau bilang siap Kak, hayu, gas, boleh atau oke, siap, oke, siap. Siap Kak, oke, boleh caps lock juga boleh.
Boleh, siap, siap. Mau, ayo gas, boleh. Oke, siap. V-nya banyak banget tuh. Oke, siap, siap, siap. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Karena masih 24 dari 38 itu masih sedikit ya menurut aku. Boleh kasih emot juga boleh. Kasih emot-emot, boleh. Mau di like juga boleh. Klik-klik boleh. Masih ada 14 orang lagi nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, sebentar. Masih ada yang ngerjain. Karena kalau ini takutnya kalian ke-skip. Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Dari mana aja sih asalnya? Boleh di-spill? Kita kenalan lebih dekat nih. Asalnya kotanya dari mana? Atau mau lengkap? Oh, Gresik. Oke, Lamongan. Oke, tadi. Lamongan, wah caps lock ya. Lamongan hadir, siap. Dari SMA 1 Dukun, siap. Dari Bojonegoro. Dari Gresik, kah, Ponorogo, Banyuurip, Ujung Pangkah, Gresik. Oke, dari Gresik yang lain boleh. Lamongan, Gresik. Wah, Lamongan, Gresik ya. Ada yang mau jawab. Ini Gresik Utara, siap. Ada yang mau lagi nih. Ada yang dari tempat lain nih, Gresik. SMA 1 Dukun, Gresik. Oke. Lamongan. Gresik. Oke. Gresik semua. Wah, Solo. Ada yang dari Solo. Boleh hai dulu dari yang dari Solo. Halo, Solo. Halo, dari daerah Solo. Tadi juga yang Lampung mana? Yang Lampung belum belum nulis nih yang Lampung. Ada yang selain Solo, Gresik, apa? Ponorogo, apa Lamongan? Ada yang selain dari ini? Sekar Gadung Jaya. Oke. Siap. Ada yang mau jawab lagi? Cukup? Ada yang mau ini ada yang dari daerah lain kira-kira? Gresik. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. What is your dream college or university? Kita lihat, kita sama-sama aminkan teman-teman hari ini. Semoga teman-teman bisa lolos di tempat di perguruan tinggi masing-masing yang kalian inginkan. UGM, amin. Ya Allah, semoga masuk lalu UGM, amin. UNER, amin. UNESA, UNSUD, Teknik Geologi, oke. UNER, Bismillah, UPN, Bismillah, UNER. Unpad, wah ada yang mau ke Unpad, semangat ya. Unpad bukan di Bandung, tapi Jatinangor. Oke, UNESA, UPN Veteran Jawa Timur. UTM, Malaysia ya? Wah, semangat ya. Oh no, Trunojaya Madura ya? Oke, semangat. UNESA Magetan, please. Oke, UINSA. UINSA teh. UINSA tuh Semarang ya? Apa? Oh, Sunan Ampel, Surabaya, baru ingat. Isi Jogja, oke. UNS. UNES sayang. Boleh, UNES sayang. Ini nggak ada yang mau di ITSK sama kayak Kak Alifatun. Wah, ada yang mau di UI. Keren. Bismillah, ITB. Bismillah. Kita aminkan semua teman-teman yang di sini pengen masuk kuliah di kampus mana. Kita doakan semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang diimpikan. Amin. Susahkah ITS? Kak Alifatunnya ada yang bilang ITS susah. Oke, realistis. UGM. Siap, gasken. Gemilau Gemintang Erlanggaku di ujung Sang Jawa. Anjay, mantap. Boleh yang mau jadi kesatria Erlangga. Oke, ITS ada ITS. UNESA, baik. Oke, sudah cukup ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Oh, Raja Brawijaya UB kan? Pastinya. Oke. Selanjutnya setelah PTN impian teman-teman, aku pengen tahu nih, apa sih jurusannya? Ada jurusan spesifik? Ya kita lihat lagi, kita lihat lagi. Tadi ada yang teknik geologi ya, kita lihat. Apakah hukum? Oke. Biologi, pendidikan geografi, sistem informasi, manajemen, tekim, gizi, PBSI, fisioterapi, keperawatan, harga mati, pendidikan. Hai, yang mau pendidikan semangat ya.
Teknik sipil, kedokteran gizi, psikologi, fisioterapi, ya Allah, psikologi, DKV, teknik lingkungan, AI ya. AI, berarti AI yang di UI ya berarti ya. Soalnya kan UI baru buka AI nih, prodi AI. Gitu. Ekonomi pembangunan atau psikologi atau sosiologi, psikologi, seni murni, hukum, perhotelan, matematika, manajemen atau ilmu administrasi, pilot. Wih, kalau mau jadi pilot berarti ini ya penerbangan ya kalau bisa. Mesin juga bisa. Dokter, wah keren banget jadi dokter. Sasing, sastra Inggris ya yang mau masuk sasing, semangat ya. Karena wah pokoknya jurusan bahasa tuh wah, bahasa sastra sebagai mahasiswa jurusan bahasa dan sastra eh semangat lah pokoknya ya. Pegawai MBG, oke. Boleh nanti ngambil gizi jadi pegawai MBG. Kesehatan lah, oke. Pendidikan ilmu sejarah, Kesmas. Kesehatan masyarakat, oke mantap. Semoga teman-teman di sini dapat ya sesuai dengan apa yang kalian impikan. Oke, kita lanjut ke next slide. Kenapa sih milih jurusannya itu? Boleh nggak sih cerita-cerita sedikit? Kenapa sih pengen, misalnya pengen jadi dokter, atau misalnya kayak pengen bantu banyak orang kan jadi pengen jadi dokter, atau minat, oke, peluang kerjanya gong, siap, peluang kerjanya gong. Tapi kalau AI mah bisa diganti sama ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa kalian itu sih tantangan kalian bagaimana kalian bisa memberikan autentisitas apa eh maksudnya bukan autentisitas ya, autentisitas dan juga keaslian bahwa kalian yang mengerjakan human gitu. Jadi kalian harus membuat bagaimana AI dan juga manusia itu bisa serasi tanpa AI yang mengontrol pikiran kalian. Terus ini soalnya harga mati, pengen jadi geologis terus kabur aja dulu. Oke, hashtag kabur aja dulu boleh. Kalau jadi geologis, mungkin ya kalau mau bagus ya pasti di ITB sih. Mau banyak duit, amin. Prospeknya bagus sih Kak. Oke, peluang kerja, idaman mertua, halo dek nih. Prospek kerjaan yang luas Kak. Cinta itu sama kesehatan. Oke, suka mesin, suka aja sama jurusannya. Pengen jadi lawyer, halo dek. Gizi. Bener, sehat dimulai dari isi piringku. Pintar. Karena saya suka banget sama alam, pendataan, pemetaan, geografi ya pastinya. Geografi itu, wah, mau berbagi ilmu melalui guru betul. Oke. Nah, lagi kenapa milih-milih itu? Pengen jadi idaman mertua. Oke. Karena ada halode yang harus dijemput, Kak. Waduh, siap, gasken. Gizi biar bisa masakan kamu yang bergizi. Boleh. Disuruh realistis. Oke, boleh, boleh. Gak apa-apa. Kita harus realistis jadi orang juga gak apa-apa sih. Wishlist dari SMA kelas 1 mantap. Oke. Pengen jadi Hairil Anwar sastra ya. Sastrawan ya. Semangat yang mau jadi sastrawan karena kita harus punya sense of feeling yang kuat sih kalau mau jadi sastra, apalagi kita belajar bahasa itu sense of feelingnya harus kuat. Lalu pengen masuk dunia kuliner, oke, biar nggak disepelein sama gender sebelah. Waduh, gender sebelah bahaya nih, bahaya nih. Waduh, gender sebelah nih nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau nimpalin nih. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Setelah lulus mau ngapain? Nah, kalian lulus nih, misal udah lulus jurusan teknik industri. Kalian mau ngapain habis lulus? Lanjut S2, gasken. Kerja betul, realistis ya. Setelah lulus mau ngapain? Kerja BUMN, amin. Mau lanjut kuliah di dalam negeri, semangat ya, beasiswa. Kalau bisa kuliah lagi atau kerja, oke. Cari kerja dong Kak, Infoloker. Bah, aduh, aku juga lagi nyari sih. Infoloker, oke. Toko bakery. Mau kerja bangin orang tua, amin. Mau jadi jaksa. Pemandu umroh, Masya Allah, boleh. PPGK, terus cari papa engineer. Wah, kalau nyari papa engineer, cari di ITS atau ITB sih. Oke, kerja lanjut S2 menjadi dosen. Berkarir S2 traveling, amin. Kerja dulu baru mikirin S2, oke. Peracik bom nuklir, waduh. S2, amin. Oke, lanjut. Mau muterin ke Abah, ikut PPA. Oh, advokat ya. Oke, semangat, semangat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut. Oke, kesan, pesan, dan syarat terhadap pertemuan hari ini. Kesannya gimana? Pesan buat teman-teman, pesan buat Kak Alifatun, pesan buat kakak juga, atau saran nanti materinya harus gimana sih? Atau tadi aku misalnya aku kecepatan nih ngajarin teman-teman, atau misal tadi masih bingung sama aku, apakah harus
apa yang harus diperdetail. Iran masih perang nih, BBM harganya naik. Ya bener sih. Kita doakan semoga dunia baik-baik saja ya. Duh, seru banget pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Asik banget, terima kasih. Penjelasan materinya seru-seru. Oke. Soalnya masih enteng, masih bisa ditelan. Oke, nggak mau berita TBK seru boleh. Kak Radit asik banget, aku asik bintang 5. Makasih. Sudah ada ginian sehat-sehat semua. Kakaknya asik, izin baik, izin sepuh. Sangat-sangat seru banget, nggak bosenin. Oke. Bintang 2000. Oke, seru banget. Oke. Jelas banget buat teman-teman, semoga terima petasan semua. Amin. Amin. Kakaknya siapa? Halo, halo. Ayo, aku nggak tahu yang mana ini. Boleh boleh disepil nanti. Oke, penjelasannya menyenangkan. Suka buat besok ada games lagi ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya akan aku berikan games ya. Kesannya mengikuti ilmu lewat Zoom sangat seru. Materi belum mulai dipahami walaupun belajar tetap secara online. Sejalan juga. Oke, pendinginan. Oke, baiklah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tebak-tebak buah manggis. Kita topiknya pertemuan selanjutnya LBI apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Tadi ada yang nyimak nggak? Berhubungan dengan apa? Hayo. Ada dua ada dua kunci. Ada dua kata kunci ya. Kita belajar apa di pertemuan? Oke, kata kalimat. Apakah betul? Oke, yang lain. Konjungsi. Oke, tanda baca. Oke. Oke, ada yang mau jawab lagi? Cukup? Terserah. Oke, baik. Oke. Ide pokok kalimat cukup. Oke. Penggunaan tanda baca. Oke, boleh. Nanti kita akan mungkin aku akan seling ya. Karena kan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kata, frasa, kalimat dan juga teks. Jadi nanti untuk misalnya teman-teman memerlukan bagaimana sih tanda baca yang baik, nanti mungkin akan aku selip agar tidak keluar. Karena kalau penggunaan tanda baca itu lebih kepada bagian dari pemahaman baca dan menulis itu di kompetensinya. Jadi mungkin agak sedikit nyapir, tapi sebenarnya PBM sama literasi bahasa itu sangat saling berkaitan seperti itu. Jadi pastinya nanti akan aku selipkan, tapi tidak semuanya. Sinonim antonim butuh banget. Oke. Kalau sinonim antonim itu nantilah kita kasih materi, karena sinonim antonim cukup sulit ya menurut aku juga sih. Apalagi kalau udah soal sinonim itu susah banget. Oke, pertanyaan terakhir. Teman-teman, kalau mau mutualan, nanti boleh silakan dimasukin, mau IG, mau apa, terserah, mau TikTok. Nanti aku kirimin jawabannya juga yang ini ke grup kelas, jadi teman-teman bisa saling isi nih jawabannya, bisa saling mutualan, mau IG, mau TikTok lah, boleh silakan. Kalau aku teman-teman bisa di Instagram @rdwlghv, rdwlg, atau kalian mau ketik nama lengkap aku juga boleh, akan nemu. Di linknya juga sama, di Google Google ada juga. Jadi kalau teman-teman butuh IG-nya, jadi semua sosial media aku nama rata-rata emang nama lengkap aku sih. Jadi kamu bisa langsung mutualan kalau mau sama aku lewat Instagram, lewat LinkedIn, lewat WA boleh. Kalau mau tanya-tanya materi tambahan, atau misalkan kalian mau ngerjain soal sendiri nih, ngerjain soal sendiri itu tiba-tiba ada materi yang terkait dengan LBI yang tidak bisa atau masih sulit dipahami, kalian mau PC boleh gitu. Oke, baby twin, oke. Karena waktunya, mungkin aku kasih waktu 1 menit lagi teman-teman untuk mengisi, karena pertemuan hari ini sekaligus aku dengan pertanyaan ini aku sekaligus tutup pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Semoga tadi saran juga sudah saya terima. Nanti aku akan memberikan games-games selanjutnya, dan juga semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang kalian impikan, dengan pastinya dengan berusaha dan juga berdoa. Pesan dari aku, semangat belajar dan jangan putus asa ya teman-teman. Jadi soal biasanya ada beberapa mandiri juga sih yang menggunakan nilai UTBK. Jadi jangan patah semangat kalau SNBT pun tidak lolos, masih ada jalur mandiri yang bisa kalian gaskan. Tuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Kak Alifatun. Sebentar, saya kembalikan, saya stop share. Kepada Kak Alifatun disilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Radit untuk materi dan game serunya hari ini. Gimana teman-teman, seru gak hari ini? Yang Seru kasih reaction, banget. kasih reaction. Seru banget. Seru, seru, seru. Oke. Oke, makasih ya teman-teman untuk antusiasnya hari ini. Aku seneng banget nih lihat teman-teman aktif, baik di kolom chat atau tadi waktu game, terus banyak yang jawab-jawab juga. Aku harap semangat teman-teman ini bisa konsisten ya sampai nanti di pertemuan terakhir kita. Nah, sebelum ditutup, kita mau dokumentasi dulu nih. Jadi teman-teman yang nggak berhalangan on cam bisa on cam dulu nih. Ayo teman-teman tunjukkan wajah-wajah cantik dan tampan kalian. Oke, aku mulai ya dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 2 ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini kelas A ada gaya nggak? Gimana tuh gaya kelas A? Gimana gaya kelas A? Ini ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke, sudah. Terima kasih teman-teman eh, untuk waktunya hari ini. Semangat terus ya belajarnya. Nanti kalau emang ada yang dibingungin, nggak apa-apa, feel free tanya ke aku atau ke Kak Radi tentang materi. Jadi grupnya buat aktif aja ya teman-teman, nggak usah sungkan. Ramein di sana, kita berbagi ilmu di sana. Jadi nggak harus nunggu kelas. Oke, sekian pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima Makasih, kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Ya, makasih, baik. Terima kasih. Love you, love you. Sama-sama. Makasih teman-teman. Terima kasih, Kak Radit.